Gitu kan. Nah Diva tuh memang mau Ferrari, mau tas Gucci. Aduh mau Enaknya dia pokoknya begitu. aku sekolah maunya tasnya Hermes. Wah. Aku nggak mau headset kecuali Harman Kardon. Wah, Anjir. aku nggak mau headsetnya. Maunya Harman Kardon ya. Dedicated banget tuh spesifik. Hayelo. Ayo apa ya lo? Kan enggak halo, jadi hayelo. 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 Halo Lupa Pak lagi. Bro dan Bu Sis. Balik lagi ke Bangor, bapak-bapak ngobrol. Bro. Oke. Mangga? Hari ini di tanggal 17 Agustus Yeah. 1945, Merdeka. 75 tahun yang lalu merdeka kita. Tapi orang Indonesia kok tahu jo untuang. Iya, untung. Gue polosan. Pandai mencari piti. Ya kan? Jadi kita masih di segmen apa nih? Kita masih di menurut Bapak. Tong-teng. Wah, wah, wah. Saking malasnya nyari sound effect. Iya. Daripada kita nyomot-nyomot kan. Iya, nanti di-report lagi. Pakai jurus cot. Kita pakai jurus cot aja. Hari ini kita mau bahas tentang emosi. Meluap-luap. Oh, Amarah. jadi nanti gua kasih gua edit nanti di sini ada asap-asap nih, ada api. Ada. Nanti di sini ada api. Gitu. Kayak itu yang di film Oh. Inside Out tuh. Yes, gitu. Kayak apa enggak jadi saya super gitu. Oh. Gitu. Ntar gua edit, Jadi goceng. goceng ya. Son- Goten. Son goceng. Son goceng nggak mau, son engineer-nya. Son goceng nggak Gak mau. Gocengan murah. Ya, jadi kita mau bahas tentang Anger management. Tapi ini spesifik karena kita bapak-bapak. Ya, Kita bahasnya yang di rumah. di rumah aja. Pada saat kita lagi di rumah. Menghadapi keajaiban dari Rumah. Anak. rumah, Ya, anak sih. Karena lebih spesifik anak. iya, karena kan kita masih berdua punya anak masih pipi, masih kecil-kecil. Yang mana anak kita Memang kita bikinnya bareng ya. Anak aja loh. lagi. Ya makanya kita sama-sama punya anak perempuan Yes. yang tahu sendiri kan anak perempuan tuh moody. Yoi. Luar biasa. Ngikutin maknya kalau mood itu. Nanti nggak mau ada stop. Iya. Ini gue seksis, gue mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Tapi beneran mood swingnya luar biasa anak perempuan itu. Anak perempuan tuh ini contoh kecil aja kita ya. Misalkan kayak waktu di episode sebelumnya lihat, kita ngomongin masalah. Itu Masalah. start lagi. Iya. Kemarin udah ngomongin udah. start. Ustadz Bas, udah. Kita ngomongin hal, masalah, Iya, soal waktu anak. misalkan tantrum atau misalkan moodnya lagi jelek. Iya. Misalkan pas waktu mau sekolah nih, kemarin kita teaser dikit waktu mau sekolah anak gua tuh moodnya sempet kacau. Jadi yang paling kita lakuin waktu itu let's play lah gitu mana. Nah, gue pengen nanya sama Pak Bro Edwin ini, anak lu gimana sih kalau di rumah? Nah, Moody kah, moody. ceria terus kah, atau gimana? Ya namanya anak-anak ya Bapak. Ya. Namanya anak-anak ya moodnya tidak tergantung keadaan. Iya. Tergantung hatinya aja gitu. Iya. Mau keadaannya happy, dia lagi nggak happy ya udah gitu. Kalau Dia- kita kan tanggal 25 ke atas moodnya seneng. ya mau happy. Oh, rekening terisi. Wah. Wow. Tanggal 20. Iya. Gitu Luar udah biasa. mulai lagi berasa pasok lagi bapaknya, emaknya gitu. Tapi ya gitulah namanya anak-anak ya, Pak Bro. Anak itu kan apalagi anak perempuan nih, kalau kita bicara anak perempuan tadi kan anak perempuan, Iya. perempuan, moodnya memang wow gitu. Tapi cara kan kita belajar soal gimana sih bapak ketika menghadapi anaknya yang lagi ngambek, gitu kan? Kalau gua itu cara gua mengadres ke Diva itu ke anak gua kalau dia lagi ngambek gitu. Yang pertama gua lakukan tuh gua nggak yang Diva kamu kenapa sih marah-marah? Malah ikutan marah gitu. Kayak- Anaknya Kayak ibunya Giant. Iya. Ibunya Giant lagi, atau bawa pentungan gitu kan. Enggak gitu. Kalau gua sebisa mungkin menghindari kontak fisik dengan anak selain kontak berupa afeksi, kasih sayang. Tapi sekali-sekali kena tabok juga pantatnya sama gua. Gitu maksud gua. Gua bukan orang yang menganjurkan untuk wah tuh lu mah kekerasan terhadap anak gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Kalau gua gini nih ada leveling. Ya, kita bicara leveling nih.
Satu, gue akan mengadres dia. Kamu kenapa ngambek? Iya. Gitu kan? Jadi ditanya dulu. Ditanya ya? dulu, kamu kenapa ngambek? Anak itu kita, kalau gue lebih kepada logiknya biar jalan. Kenapa kamu ngambek? Nanti dia jawab nih. Biasanya dia jawab, dia selalu jawab karena dia dari kecil gue didik untuk begitu gitu. Kenapa? Iya, aku tadi digangguin misalnya. Aku nggak suka, aku pengen jajan kalau nggak. Aku pengen jajan tapi sama mami nggak boleh. Gitu. Oke. Terus gue lihat lagi, oh jajan, mau jajan apa? Ya jajan, saya bilang aku mau jajan ini, es krim gitu. Nah, coba diingat ini hari apa? Nah, karena gue ada rules ice cream day itu weekend. Jadi weekend tuh ice cream day, waktunya cheating lah kalau bahasanya orang lagi diet ya, cheating ya gitu kan. Jadi yang ketika Senin sampai Jumatnya low carb segala macem, ketika udah masuk weekend nyolong steak, sugeras segala macam. Gitu ya. Bapaknya pusing ya. Nah, itu gue memang gue dedicated untuk berada di itu khusus weekend. Oke. Jadi kalau weekend boleh, kalau nggak weekend, no. Ini kan ini hari apa, gue. Nah itu kan jadi dia belajar kan. Ini hari apa? Ini hari apa? Dia nanya balik karena dia belum hafal hari kan. Ini hari Rabu gitu, misalnya gitu. Bukan weekend kata dia. Bukan weekend itu Sabtu dan Minggu. Jadi antara Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu bilang. Kamu pilih dua hari itu. Tapi hari Kamis kan tanggal merah. Anak kadang suka terjadi seperti itu bapak. Jadi anak perempuan itu kan logiknya juga cepat sekali ya, ya kan? Iya kan? Bapaknya bingung. Ini gua dikit ya. Terus kayak udah mau melas dengan mata yang boleh. Anak gua tuh. Opi. Halo bang, bokapnya sih kayak. Ya oke. Itulah gitu. Jadi ketika sudah terjadi seperti itu kan dia sudah ada pemahaman bahwa bukan weekend. Tapi ketika tapi ini kan tanggal merah. Oh, make sense. Kan logikanya mana? Tapi berarti kamu udah nggak perlu ngambek karena sebenarnya boleh. Ayo sama Opi gitu. Anger management. Gue jadi nggak ikutan marah kan. Gitu kan. Padahal gue udah kesel nih, berisik banget. Asli kan kayak anak nangis gitu. Gue mau ini, gitu kan. Nah Diva tuh memang. Mau Ferrari, gue mau tas Gucci. Aduh mau. Anaknya dia pokoknya aku sekolah maunya tasnya Hermes. Wah. Aku nggak mau headset kecuali Harman Kardon. Wah. Anjir. Aku nggak mau headsetnya, maunya Harman Kardon ya. Dedicated banget tuh, spesifik. Lu iklan semuanya, brand semua tuh tadi. Mari kita berdoa semoga brand-brand yang kami sebutkan tadi betulan menengok. Amin. Nggak, jadi gitulah. Jadi kalau gua itu level 1. Iya. Ajak ngobrol. Nggak mempan, suara gua akan berubah. Kita tahan dulu. Oke. Jadi enggak gini. Jadi suara gua akan berubah kayak naik dikit. Diva, udah stop. Nggak usah kayak gitu. Kalau bapak juga udah mulai emosi kan, sudah mulai terasa. Itu kan kita bicara anger management ya kan. Terus biasa udah tuh stop, dia akan langsung kayak Tapi memang anak kecil ketika lagi menangis, lagi kayak gitu, ada beberapa artikel yang gue baca juga. Itu saat si anak mengeluarkan emosinya kan. Ketika dia mengeluarkan emosi itu memang jangan ditahan. Jangan ditahan karena akhirnya dia akan grudge kayak dendam atau apalah gitu ya. Jadi kalau ketika dia lagi nangis, memang baiknya udah selesai nangisnya. Nangis terus, nggak apa-apa. Nangis. Nah, itu di level 1 gua tuh. Ya udah nangis aja terus. Kalau kamu masih mau nangis, nangislah gitu. Sampai akhirnya dia capek sendiri. Tapi nggak akan gua turutin juga kalau memang bukan wayahnya aja, bukan wayahnya, bukan seharusnya gitu. Nggak akan gue turutin gitu. Silahkan, kamu mau sampai capek monggo. Nangis aja. Kamu nggak dapat apa-apa kok dengan nangis. Nah kalau level 2 naik. Kalau lu gimana? Nah kalau gue jadi gini, kalau gue tuh gue lebih ke diem sih. Sebenarnya kalau misalkan gue marah, lu diem. Gue diem dulu. Dia jadi patuh. Jadi kan? Tipas tipok, man. Oke. Seperti biasa kita bapak-bapak. Nggak pernah ada yang bener. Nggak ada yang, ya bener sih kadang-kadang aja. Tapi kayak chance dari 100% tuh 10%. Gue itu sih cuma 7 sih. Makanya di episode sebelumnya kita bilang dari 20 menit kita bener cuma 5 menit. Jadi pintar-pintar kalian sebagai viewer melihat 5 menitnya itu ada di mana gitu. Kalau kemarin kan ada yang komen tuh di video kita sebelumnya tuh yang wah di menit ke-8 gitu.
Iya. Reza ayahnya Safa, gue inget tuh akunnya tuh. CS gue juga temen gue. Thank you Pak. Nah kayak gitu-gitu itu dagingnya di situ gitu. Kalau ibarat kata makan tuh dagingnya di situ. Ada yang bener-bener tapi pecah. Oh di menit sini. Iya. Itu Kadang lagi kita jauh randomize, belakang gitu. randomize banget kita. Dari menit ke 5, total lompat di menit 25. Sisanya Berantakan. kayak gitu. Jadi kalau lu gimana? Gue Sama akan anak lebih ke diem dulu dan melihat dulu ini anak gue Zahra ini dia nangis atau rewelnya manipulatif kah atau beneran dia moodnya? Ada dua iya, anak tuh. penipuan ya, jurus penipuan. Pura-pura nangis. Iya, karena tahu kita akan iba. Maaf ya Zahra kalau kamu udah gede lihat video ini. Ya. Sama Diva juga ya, lihat video ini. Waktu kamu nangis dulu, itu papa lihat dulu. Jadi dia nangis beneran karena sedih atau karena pengen sesuatu gitu. Nangisnya demanding atau emang dia kesel? Iya. Nah, ada motifnya. Gimana motifnya? Ya awalnya saya coba-coba. Ya diulang lagi aja. Sebut saja nama saya Mawar ya. gitu. Jadi gue lihat dulu tuh, Zahra ini manipulatif atau enggak. Tapi kalau misalnya lama-lama dia terus merengek terusnya ya kesel juga kita ya kayak. Tapi gue nggak pernah sampai nepok pantat atau Nggak pernah. Kalau gue ada di level itu. Jadi gue memposisikan gini loh. Di rumah tuh mesti ada satu yang either disegani, ditakuti, you name it lah. You name it, mau dibilang disegani atau ditakuti. Sebenarnya idealnya kan disegani gitu. Jadi ketika bersuara sekali anak itu akan nurut. Itu gue. Karena gue bukan nggak segan-segan melayangkan tangan, bukan. Itu leveling gitu. Kalau sudah keterlaluan, gue akan tabok pantatnya, gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kayak misalnya lagi main, namanya anak-anak kan, terus tiba-tiba dia kayak melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kepada anak lainnya gitu. Itu gue langsung address di tempat. Satu, gue tegur. Kalau dia masih ngeyel, kena tabok pantatnya. Pok, gitu. Nggak boleh. Atau kamu nggak akan Opi kasih lagi main keluar. Kalau kamu cara bermainnya seperti itu. Karena gue tipe orang tua yang cepat addressingnya, dan gue tipenya ya gue santai gitu. Gue juga I'm chill, gue santai. Tapi ada di balik chillnya gue itu, gue lagi addressing nih, gue lagi melihat dulu nih. Oh nggak boleh nih, langsung gue akan masuk. Bukan gue menunggu sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Kadang memang late, tapi ya lebih baik tidak terlambat kan. Gitu. Gue mencegah itu. Kadang memang kecolongan gitu, sampai akhirnya kayak mungkin itu kesalahan dari orang tua juga, lalai mungkin ya kan. Tapi orang tua ketika lalai itu akhirnya menyalahkan si anak. Ya. Marah terus anaknya disalahin, ini gara-gara kamu. Iya. Ya, kan tadi lo bilang lalai ya. Nah, itu adalah di level berapa sih? Kan lo tadi udah bilang lihat dulu. Iya, lihat dulu. Kita assess dulu nih kondisinya gitu kan. Kalau anak udah keterlaluan, ngambeknya marah kan, kadang orang tua jadi marah juga. Tadi yang gue bilang ya kan, gara-gara kelalaian lu juga anak lu bisa kelakuannya begitu sih sebenarnya kan. Mirroring gitu. Iya, mirroring sebenarnya. Anak kan tadi cerminan orang tua kan. Jadi kalau gue levelnya itu tadi, gue coba tegur baik-baik nih anak gua nih. Gua udah kesel nih, tapi gua tetap coba untuk tegur baik-baik. Diva, jangan begitu, nggak boleh. Masih ngeyel, mungkin agak naik dulu sedikit suara, ya kan? Diva, no, Opi nggak suka kamu kayak gitu. Habis itu baru naik lagi. Habis itu naik lagi, Diva, tidak boleh. Kira-kira jadi ngerock lama-lama, naik oktav doang katanya. Sampai 7 oktav itu 11. Jadi Mariah Carey gua, Kelly. Gitu. Kagak, jangan. Lu mah bener-bener dah. Spesialis ngedistract lu emang. Ya. Jadi jadi kalau udah di level naikin nada suara nggak mempan, baru gua kan sini. Syat, tepok. Wah, gitu. Ngomongin tepokan itu. Tepokan itu tadi. Nah, lu nggak misalnya kayak sekarang tuh lu lihat sini banyak banget yang video-video yang diviralkan orang-orang karena masalahnya tepok-tepokan gitu. Nepokin anak. Ada yang nepoknya ke muka kayak itu ya. Nggak boleh, tolong jangan, please. Ya, jangan. Kurangi KDRT, jangan, kalau bisa jangan. Jangan. Jadi memukul pun gua memukul di area yang tidak akan menyebabkan
fatal atau apapun, dan Ada memang trauma tujuannya ya? tidak fatal. Jangan sampai ada trauma. Iya, jangan sampai ada trauma. Ya trauma sih mungkin akan tetap trauma ya. Kalau Oke. gua kan targetnya adalah kalau gua mukul nih, gua nabok nih. Gua nabok Karena enggak sudah melakukan kesalahan. Karena sudah melakukan kesalahan yang sudah gua tegur, fatal. tapi enggak, ya gua tegur dan tidak mempan, akhirnya mau suka nggak suka, mau nggak mau gua akan melakukan itu. Gua sebenarnya juga menolak kekerasan gitu. Oke. Karena gua akhirnya nabok pantat anak gua tuh pakai cara nabok. Jadi Begini. begini. Lu napoknya begini. Ya, gitu kan. Agak jadi efek suara yang gue cari itu bukan sakit, bukan dia ngerasa sakitnya, tapi efek suaranya yang gue cari. Jadi kalau nabok dengan tangannya dilebarin ya, Itu pasti sakit. Perih itu perih, men. Perih. Kalau gue nggak, gue begini nih. Kalau begini kayak suara Iya, kopok gitu. suaranya sama. Iya. Tapi nggak perih. Iya. Sebenarnya nggak perih, tapi ada sound efek. efeknya gitu yang dia inget bahwa kalau ini bapak gue udah marah banget nih gitu. Atau siapa, mominya mah nggak pernah mominya nggak pernah gitu. Karena nah tadi yang gue bilang di rumah tuh harus ada yang disegani ya. Good cup, bad cup. Good cup, bad cup ya gantian gitu, gantian. Tapi mominya bukan tipe yang dia menyerahkan itu ke gue gitu. Iya. Jadi biar apa namanya, mungkin dia memang anak gue biar lebih segannya ke gue atau gimana lah rencananya gitu maminya. Tapi kita sebenarnya balance di rumah. Cuma ada masa-masanya ketika maminya udah, "Popi aku deh nih Diva nih dong ini nih," baru gue masuk dan itu berhasil. Iya. Kadang juga gue melakukan hal sama. Gue dan nih mami nih Diva nih gitu. Ketika maminya bersuara, jadi sebenarnya balance, kita balancing nih berdua gitu. Iya. Terus apa namanya? Kalau dari sisi fisik tadi bilang, kita memang ini gue nggak menyarankan untuk melakukan tindakan fisik sebenarnya, enggak please Jangan. don't sebenarnya. Apalagi kalau ya sampai kekerasannya tuh sampai bener-bener waduh. Gue sendiri gue nggak pernah, dan seingat gue pun bokap gue nggak pernah mukul atau apapun. Kayak misalkan nih gue ngelakuin kesalahan di sekolah, Ini di sekolah laporan. Ini seru nih, ini seru. Kan ditanya, gue inget banget, kenapa pulang telat banget, di strap, kenapa? Gara-gara ngerjain tugas. Habis itu pulang di strap lagi sama bokap gue. Berarti lo bukan. Kalau gue dulu gue mengalami di sekolah itu bapak ibu guru gue melakukan hukuman fisik lah. Iya. Fisik ya, ada yang sampai digampar, Iya. ada yang digetok pakai penggaris kayu gitu. Ngeri. Karena itu Pak, itu sebenarnya guru itu sudah memberikan ancang-ancang gitu. Maksudnya jangan lakukan ini, gitu kan? Itu nggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba guru iseng, sini kenapa ketepak? Gitu. Enggak juga gitu. Jadi kan pasti terjadi satu hal karena satu hal, ada sebab dan akibat. Dan ya gue bersyukur sih sebenarnya. Maksud gue di kala itu gue akhirnya sekarang bersyukur karena yang keras-keras zaman dulu itu membentuk gue sekarang. Gue keras. Enggak sama sekali. Ya, itu kan. Lembek. Ya. Hai kamu, sentuh-sentuh saya kamu. Ini pelecehan. Aku merasa kotor. Kamu kotori. Aku perlu tanggung jawab nggak? Jual pizza aja. Nggak, jadi dulu kan orang tua parenting zaman dulu ya, mungkin kita bisa sedikit flashback sama zaman orang tua kita dulu. Kita bandingin kalau yang dulu tuh kayak ya baik kayak sekarang tuh semua ada internet. Ya, semua informasi bisa mudah semua diakses. informasi mudah. Banyak portal parenting, banyak hal-hal yang edukasi di TV juga kadang suka muncul juga soal Iya, parenting kan. banyak banget. Gitu. Mungkin kalau zaman dulu nggak sebanyak itu dan lebih banyak kayak turun menurun bokap gua atau bapak ayah saya Mirroring, sebelumnya telak mirroring. kalau seperti ini. Gue dulu sama bapak gue dipukul ya, berarti gue ketika punya anak cara baca. Tapi belum tentu juga karena bisa jadi kayak ayah saya sangat keras, saya ingin melembutkan anak. Terjadi. Bisa aja kayak gitu. Gue juga sebenarnya gitu tuh. Tapi nggak mesti mengcopycat semua ya. Kan juga. Kita manusia diberikan akal untuk berpikir ya, mana yang baik, mana yang buruk. Ambil baiknya, buang buruknya. Jadi orang tua kita juga manusia kan. Betul. Pasti melakukan kesalahan ya. Gimana kita sebagai anak mempelajari hal itu gitu. Untuk terusin.
Nggak, jadi orang tua kita juga manusia gitu ya, sama halnya dengan kita sekarang, gua dan Pak Bro Satria ini juga akhirnya jadi orang tua. Eventually gitu kan, one eternity later. Nah, jadi akhirnya jadi orang tua, kita jadi belajar dan kita jadi berkaca sama masa lalu. Gue dulu nggak suka diginiin, ya kan? Gitu kan? Gue dulu nggak suka diginiin, berarti bisa nggak gue sama anak gue nggak melakukan ini? Iya, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang gue jadi merasa, oh pantesan bokap gue memperlakukan itu ke gue karena ya ujungnya balik lagi, buah tuh nggak jatuh jauh dari pohonnya kan. Ujungnya limit emosi kita juga hampir sama orang tua kita, karena memang kita satu gen, ya kan? Dan ya mungkin dengan balik lagi kayak yang tadi, karena banyak edukasi dan banyak portal-portal itu benar penting loh, jujur kan, portal-portal itu benar berguna, bisa dibaca gitu, tapi jangan dibaca di webnya kita kosong. Kita nggak punya website. Kita nggak punya. Jadi dicari mah nggak ada. Bapak ngobrol.com tuh nggak ada. Nggak ada. .id apalagi nggak ada. Gak usah dicari. Gak usah dicari lah. Buang-buang waktu. Nah, lagi kalau misalkan itu yang bisa ngasih kita edukasi gitu. Kalau menurut gue ya, karena gue sering baca gimana caranya ngadepin anak lagi tantrum. Hey, lu baca apa? Hey, yang parenting ID. Kok jadi ini kita mempromot nih parenting ID. Bagus kok konten-konten. Untuk pasangan muda yang kita kasarnya mungkin baru punya anak, gelegepan juga nih. Wow, karena di awal saya orang tua gitu. Wow, baru punya baby. Iya, setelah punya anak kedua baru kita kayak ngasih pelajaran bahwa anak pertama kita karena kayak gini, harusnya anak kedua kita bisa seperti ini dengan rules yang baru kayak gitu. Tapi ya sebenarnya bisa ditanggulangi dengan ya itu tadi, baca-baca pengalaman dari orang lain yang ada di website. Mungkin kalian nggak kenal. Teknologi udah maju, informasi mudah didapat, kita bisa mempelajari hal itu dari manapun. Kasarnya ngobrol begini aja gue sebenarnya mempelajari satu hal juga dari seorang Bapak Satria ini gitu, bahwa kalau dia kan tipenya diem dulu, akses dulu, sama gitu. Gue juga diam, berarti kita sama nih gitu ya. Tapi gue ada di sisi yang gue pada akhirnya mesti kena tabok nih anak pop gitu. Kalau gue enggak sih, gue nggak sampai, karena gue takut ya misalkan dari si anak tuh, kalau dari gue kalau ringan tangan tuh ya seringan itu gitu, tangan tuh untuk lemparin ke orang lain. Itu kalau dari gue. Jadi gue semarah-marahnya gue paling gue naik nadanya kayak tadi, kayak Mariah Carey. Cut. Aku sih no. Ya udah nggak usah lah. Yang tadi suaranya no tadi tuh. Udah pulang aja kalau gitu. Nggak, ya jadi kan lagi gue bukan membenarkan tindakan gue untuk akhirnya nabok, tapi kan gue juga punya cara bahwa naboknya juga nggak yang traumatik. Betul. Untuk wah sampai menyakiti, apalagi sampai fatal itu, aduh nggak deh, gue sih nggak begitu. Gue lebih ke arah soundnya aja. Pok gitu, gitu. Kayak Smackdown ya. If you smell what the rock is cooking. Kenapa begini? Kacau banget. Ini The Rock lihat ini nangis. Ini perasaan anak-anak ini besar di zaman gua. Kalau gaya-gayanya kenapa gaya gua salah semua ya nak? Ya, jadi kita bukan mendukung kekerasan. Kita kan lagi bicara soal anger management ya. Gimana cara orang tua menahan emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang berkaitan dengan anak. Ya kan? Tapi sebenarnya anger management itu bisa lebih luas lagi kan? Bisa lebih broad lagi. Kita ketika daily-nya gimana, karena pada akhirnya cara kita marah itu mencerminkan diri kita. Betul. Ya kan? Apakah kita tipe yang langsung gitu, langsung bawel panjang. Iya. Pokoknya tumpahkan dulu semua emosi gitu. Baru berpikir kemudian. Aduh, nyesel gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya selalu marah gitu sama Diva, lu kayak selalu minta maaf gak sih? Yes. Penting ya itu? Penting. Memberi edukasi juga kan? Iya, mengedukasi bahwa yang jadi kenapa kamu tadi Opi sampai begini? Karena kamu tadi begitu, better jangan begitu lagi ya. Karena Opi juga nggak mau marah sama kamu sebenarnya. Cuma gua address dulu bagian yang salahnya di mana. Yang dia bisa perbaiki gitu. Kamu nggak boleh main sama teman kamu dorong-dorongan begitu, berbahaya. Tapi nggak suka gitu. Tapi aku didorong duluan, baru bilang hajar. Bapak
hajar nak gitu. Nggak, jadi gue gini kalau gue ya, ini sedikit colongan dari gue nih, ngetips mungkin ya silakan ditiru atau tidak, tapi ini cara gue. Anak gue tuh gue bilang gini, Diva, kalau ada yang ganggu kamu, satu, kamu bilang jangan ganggu. Oke, jadi verbal dulu. Verbally dulu. Oke. Dua, kalau masih diganggu oleh orang yang sama, Iya. kamu cari orang dewasa di sekitar kamu Untuk minta tolong. untuk minta tolong, biar nggak diganggu lagi sama dia. Oke. Kalau di sekolah tuh guru. Iya. Kalau di rumah mungkin lagi ada bapaknya siapa, emaknya siapa, atau ada mbaknya siapa ketika lagi Di sama posisi adik. lu nggak ada sih. Yes, di posisi ketika gue nggak ada mungkin address dulu gitu Iya. ke orang yang lebih yang dewasa. Kalau itu nggak mempan juga, kalau misalnya kamu masih diganggu juga ketika orang dewasa sudah interfere, sudah Iya. kamu lapor sama opinya, maminya, sama mbaknya misalnya, Iya. kamu masih diganggu, hajar nak. Karena itu nggak bisa, berarti nggak bisa gitu. Itu inget ya last resort ya anak-anak. Iya, itu Pak Bro Busis. kan ada tadi kan ada 3 step. Itu last resort Dulu, banget, jangan sampai karena dilakuin juga. Mostly berakhir dengan di step kedua. Iya. Biasanya berakhir di step kedua. Karena ya. Karena ketika step kedua udah selesai, biasanya yang ganggu orang lain. Balik Iya. lagi ke step 1. Mentok lagi di step 2. Iya. Dengan anak gua tuh bukan nggak pernah gitu. Iya. Tapi bukan suatu hal yang akan dilakukan terus-menerus. Hajar, enggak. Gua nggak mendorong kekerasan. Tapi kalau memang terus diganggu, Iya, pasti kesel juga kan. iya, gua tidak sangat benci terhadap bullying. Ya, jangan bully. No, please don't do any bullying. Ya, sangat benci. I hate bullying. I hate bulliers. Those bullies, aduh, itu orang. Gua zaman dulu dibully, tapi nanti kita bahas karena di episode ganteng ya, lu sekali. dibully karena ganteng. Enggak, Pak. Saya dulu sebelum saya operasi, Jadi dia cita-cita jadi anggota K-pop, saudara-saudara. Sanyo Hitachi. Jarak semua lagi. Samsung, LG, Oppo, HTC. Oppo, bukan Oppa. Ya Allah ya Robi, apa? Aduh. Yaudahlah, kita mungkin Udah dulu nih. terlalu beleberan jadinya. Nggak, jadi yang bisa coba kesimpulan yang bisa Kesimpulan dari hasil lu ngobrol sama gua. episode ini kebanyakan sponsorship yang enggak sponsorin kita. Iya. Enggak. Curhat. Episode kali ini kita bahasnya tentang bagaimana Bapak apa tadi gue lupa jadinya. Kita memanage marahnya kita amarah terhadap kita. anak. Terus gimana juga tadi kita apa namanya? Ada leveling itu ya, loh. leveling. Kalau Satria tadi tipenya adalah Gue lebih ke assess dulu, lihat dulu. Kalau memang misalkan udah nggak bisa ditanggulangin lagi, ya itu nada gue naik. Udah, Oke, tapi ya. hanya sebatas itu. dia mentok ketika Mentok, nadanya gitu. naik, anaknya udah wow gitu ya. Iya. Zara udah Itu pun ya Zara pun langsung nangis Merontak. Bombay. Wah. Tapi gua ada nih sebelum sama satu lagi ada ini dodol sih, bukan dodol ya. Sebenarnya bener gitu. Ketika gua marah. Diva, kamu ini gitu kan. Gak boleh. Terus tiba-tiba dia ngomong, "Opi, tak tahu bener atau salah ya, tolong direvisi nanti, bantu saya. Wala takok wala kol jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga." Lah segi. Baca di bawah sini ada. Nanti ada kayaknya teksnya. Tolong itu bener. Admin tolong Apakah kasih gua tulisannya bener sini, tadi admin. melafalkannya? Mungkin sih salah ya gitu. Tapi intinya adalah janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Enggak jadi marah kok. Selesai itu. Tolong diingat ya. Edwin ini diajarin Quran sama Diva. Ya, ada jamblang. Tapi anak gua untuk hadis-hadis dia sekolahnya lama, oke lah. Jadi mungkin kalau dari Satria seperti itu tadi ada leveling, tapi dia sampai hanya menaikkan suara. Kalau gua sampai adegan hapok gitu. Sampai Ya silakan dipilih mana yang lebih baik, yang lebih cocok. Gua bukan mendorong untuk melakukan kekerasan terhadap anak, enggak. Dan tadi kan gue jelasin juga cara naboknya juga hanya itu suara, bukan bener dan anaknya akan kesakitan, bukan gitu. Lebih suaranya aja gitu. Dan kalau misalkan ada Pak Bro dan Busis yang punya cara lain, silakan di komen aja di video. Sharing. Kita sharing, kita obrol lagi. Kalau misalkan mau, gue pengen
mengangkat lagi nih. Kayaknya gue punya cara lebih baik daripada itu. Bisa malah lu bisa jadi narasumber. Iya. Kenapa kita masuk di Bapak pengen tahu? Iya, Bapak ingin tahu tuh kita nanya ke yang lebih ngerti atau yang lebih jago atau yang malah mengalami lebih hebat dari kita pengalamannya. Kita open kenapa banget. Enggak? Gitu. Kita open banget, kenapa enggak? Oke, mungkin demikianlah. Menurut Bapak hari ini, menurut Bapak kalau Bapak marah itu gimana? Ya, sampai di situ saja. Jangan lupa di subscribe. Tadi kan kita bilang komen, di like juga. Kalau di Spotify di follow. Kalau di channel-channel yang lain, monggo dilakukan hal yang lain juga. Iya. Kita nggak ada channel lain sebenarnya. Ya udahlah. Intinya kalau bermanfaat silahkan di-share. Kalau nggak bermanfaat ditonton aja nggak apa-apa. Tapi jangan di-report. Masih seneng sekali. Kami masih baper. Ya, kami masih baper soal itu. Mohon maaf untuk ini kami baper. Ya udahlah. Sama perpanjang-panjang lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.